project memiliki fixed rate loan, pinjaman fix ya 3% dengan initial investment. Kemudian konstruksinya bisa berdeviasi 10% untuk cost-nya, kemudian revenue-nya juga bisa deviasi sampai 20%. Asumsikan standar deviasinya setara dengan 10% dari rata-rata untuk cost konstruksi dan 20% dari rata-rata untuk annual revenue. Oke. Tambahan, kita akan menambah ketidakpastian berikutnya, yaitu inflasi yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2%, standar deviasi 0,5%. Konstruksi cost dan revenue berkorelasi dengan inflasi sebanyak 0,770% korelasi. Oke, pertanyaan pertama, berapa profit range NPV dari sebuah project? Pertimbangkan juga ketidakpastian dalam inflasi. Oke. Dengan probability 75%, berapa nilai minimum NPV? Berarti value at risk yang ditanya ya ini ya. Kemudian apa yang PLN harus lakukan jika ingin meningkatkan probability dari 75% ke 85%? Oke, berarti value at risk 25% ke value at risk 15% yang diinginkan. Oke, fine. Kemudian asumsikan jika diskonnya fix 8%, berapa minimum revenue yang dibutuhkan untuk memastikan NPV-nya lebih besar dari 0 pada 90% confident. Oke, clear. Ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, disclaimer dulu. Kita tidak bisa melakukan ini, bisa sih dengan Excel, cuma terlalu rumit untuk diselesaikan gitu. Jadi kita menggunakan alat bantu lainnya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan kita menyusun worksheet data tetap di Excel, kemudian menentukan asumsinya, cost konstruksi, revenue, kemudian masing-masing deviasinya, menentukan inflasinya, kemudian melakukan simulasi dengan Python. Oke, kira-kira seperti itu. Ini yang kita pertama lakukan. Dari pertama sampai ketiga kita menyusun semuanya di worksheet. Kemudian di langkah keempat baru kita menggunakan Python. Apa sih yang kita lakukan? Oke, saya langsung aja ke simulasi ya, karena lebih gampang menjelaskan dari simulasi. Di sini saya melakukan worksheet preparation ya. Di bagian ini saya banyak berdiskusi nih dengan rekan saya terkait gimana sih project ini dibangun, dan kita sepakat sampai di satu titik bahwa project ini dimulai dari 2026 sampai dengan 2055, 30 tahun gitu ya. Dimana tahun pertama investasi 300 juta, 600 juta, 100 juta gitu ya. Dengan annual revenue 100 juta saya anggap sama semua mengikuti tahun pertama, dan inflasinya 2% sama semua mengikuti tahun pertama. Ada standar deviasi tentunya. Nah, kemudian di sini ada koefisien korelasi, discount rate, baru saya hitung cash flow. Tadi dikatakan cash flow itu sejalan dengan inflasi sebanyak 70%, makanya saya gunakan rumus ini yang menyatakan bahwa saya menambahkan, saya melakukan perhitungan, melakukan adjustment dulu ya. Untuk construction cost ini 70% lah dari inflasinya, dengan asumsi inflasinya sama 2% gitu. Kita hubungkan dengan rumus korelasi gitu ya. Korelasi standar deviasi. Jadi ada faktornya pengali dari standar deviasi, ada faktor pengali dari juga mean, ada juga faktor pengali dari korelasi, koefisien korelasi gitu. Jadi kalau nilai ini, nilai inflasi rate-nya lebih besar dari 2%, ya nilainya akan berubah gitu. Begitupun juga dengan revenue. Gitu. Kenapa? Karena tadi ada dikatakan berkorelasi dengan inflasi. Contoh kalau saya ganti 3%, ya angkanya akan berubah juga gitu. Berubah. Atau mungkin 4%. Atau mungkin 100%. Nah, ini angkanya akan langsung berubah kan. Jadi semakin dia berbeda dengan 2%, semakin berubah angkanya. Karena kita lakukan adjustment dulu nih terkait investment cost dan juga annual revenue. Ini terkait data preparation ya. Dari data ini kemudian kita lanjut ke Python. Nah, di Python apa sih yang saya lakukan gitu ya? Di Python ini ya karena emang lebih sulit aja sih menurut saya untuk soal nomor 2 ini. Dan kita juga sepakat memang soal nomor 2 ini lebih sulit gitu. Yang pertama kita lakukan import library dulu, ada Excel Wing. Ini saya biasa gunakan untuk menganalisa dengan menggunakan Excel. Mungkin ada yang lain tapi saya nggak pernah terbiasa. Kemudian ada random NumPy, random untuk randomisasi ya. NumPy ya biasa numerical Python atau number Python untuk hal-hal yang berkaitan dengan perangkaan gitu ya. Kemudian dari NumPy ini saya import 3 distribusi normal, triangular, uniform. Meskipun kebanyakan mungkin nanti saya akan pakai normal gitu, tapi nggak ada salahnya lah, siapa tahu nanti ini kepake di soal-soal lain gitu ya.
Matplotlib untuk menggambar apa namanya grafik, kemudian plot, kemudian ya itulah scatter plot, diagram dan sebagainya. Kemudian ada Panda, ada Stats, ya ini untuk menghitung Spearman correlation sama Pearson correlation. Mungkin nggak kepake sih nanti, cuma ini yang biasa saya lakukan sih kalau menggunakan Python. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang kedua, kita mendefine nih direktorinya. Kita ambil data dari Excel apa, kemudian dari sheet yang mana gitu ya. Kemudian hasil simulasinya kita put di sheet yang mana. Baru kita define berapa banyak simulasi yang kita butuhkan. Kemudian saya set random sheet 42. Kenapa? Biar nanti angkanya nggak berubah-ubah nih setiap kita lakukan simulasi. Nah, kemudian cost min-nya berapa, standar deviasi, menentukan variabel dan lain sebagainya. Kemudian melakukan apa namanya simulasi-simulasi ini. Ya, ini lebih banyak melakukan simulasi sih. Untuk setiap i pada number of simulation, berarti dari 1 sampai 10.000 gitu ya. Lakukan ini. Nah, kenapa? Karena kita melakukan simulasi. Pertama, kita menciptakan dulu array atau matriks atau tabel gitu ya. Untuk hasil dari simulasinya, outcome-nya nanti ke sini nih kita masukkan. Outcome-nya isinya apa aja, yang atas-atas ini gitu. Nah, ini ada sim sheet clear, berarti saya membersihkan sheet simulation gitu. Nanti saya tunjukkan itu ada hasilnya sih. Jadi saya nggak mau hasilnya itu hilang ya. Jadi saya duplikat dulu aja deh gitu. Oke, kita duplikat dulu. Nah, ini hasilnya nanti saya tunjukkan kalau simulasi. Mendefinisikan ini di mana datanya di C2 untuk yang min, kemudian untuk yang ini untuk construction 2026 ya, di C2 itu di sini C2, nanti saya masukkan datanya ke sini, 2027 ke sini, 2008 ke sini, annual revenue ke sini, inflation rate ke sini. Jadi angka-angka itu yang akan mempengaruhi NPV nantinya. Karena ini semua kita simulasi. Kemudian kalau ya oke, saya run saja gitu ya. In case teman-teman penasaran, karena hasilnya juga saya udah punya kan, di PPT juga sudah ada. Tapi nanti deh, kita lanjut dulu. Setelah melakukan simulasi, kita tunjukkan dulu head-nya. Head itu 5 teratasnya. Hasilnya seperti apa, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, itu pertanyaan pertama. Berapa sih NPV-nya gitu ya, dan dari selang berapa sampai berapa gitu ya. Ya kira-kira NPV-nya itu dari minus 900 sampai dengan 1100 gitu ya. Dengan standar deviasi hampir 250 gitu. Ya rata-rata minus 14 lah. Artinya proyek ini kurang menjanjikan gitu, karena NPV-nya minus gitu. Kalau mau dideskripsikan khusus NPV-nya ya ini. Ini pertanyaan nomor pertama tadi. Kemudian pertanyaan nomor kedua, berapa sih persentil 75%-nya gitu? Persentil 25%-nya. Nah, kira-kira itu nanti di sini. Ini yang garis merah adalah risk-nya ketika 75%, berarti saya ambil persentil 25, dan risk ketika 85%, ketika saya ambil persentil 15. Kenapa? Karena kita ingin tahu nih value yang bisa kita terima, yang bisa kita oke-kan gitu ya. Oke lah project ini dengan segini gitu. Risk minimumnya berapa gitu. Tapi kan jelas ya 85% lebih kecil dari 75% gitu. Nah, gimana caranya kalau kita mau dari 75% ke 85%? Tinggal dilihat risk-nya ketika di 75% berapa? Oh, 100 minus 184. Ketika 85% berapa? Oh, minus 278. Ya udah, kita tinggal keluarkan lagi budget nih sekitar 94 gitu. Yang mana karena project ini project rugi gitu ya. Jadi mending ya nggak usah dijalankan gitu. Pertanyaan terakhirnya adalah gimana sih, berapa sih minimum revenue yang harus dihasilkan supaya kita tetap untung ya. Kalau menggunakan base revenue 100 gitu ya, kita asumsikan thresholdnya jika kurang dari 0 maka kita uplift gitu, kita uplift sebanyak 30 dari base revenue gitu. Kenapa 30? Karena 30 itu jumlah tahunnya gitu ya. Kemudian kita uplift satu setiap 1% gitu ya. Nah, ini dapat minimum revenue-nya berapa gitu. Ternyata minimum revenue harus 102 juta, berarti kurang 2 juta dolar lagi sebetulnya supaya proyek ini jadi untung gitu. Cuma ya karena visibility study menyatakan hanya 100 juta revenue, ya mohon maaf proyek ini tidak untung. Kalau kita run, hasilnya seperti apa sih, impact-nya kemana? Ke Excel sih sebenarnya. Saya run lagi, run, run. Oke, sudah semua saya run. Berarti dia sudah masuk ke bintang. Oh, ini DCF sheet is not defined.
DCF sheet. Wait, sebentar, ada yang saya lupa nih. Mana DCF sheet ya? Masa sih hapus? Sebentar. Oh ini. Ini DCF sheet. Sorry. Nah, itu dia. Ini kita lihat nih. Nah, ini kan langsung tersimulasi nih, dia bergerak nih, teman-teman lihat. Bergerak. Nanti hasilnya ke sini nih, kita akan outcome itu keluarnya seperti ini. 10.000 kali percobaan nih, 10.000 nih. Wah, 10.000. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Cuma karena 10.000 ya Python agak lama nih nunggunya gitu, tapi durasi waktu saya kayaknya sudah over nih. Jadi ya mohon maaf nih teman-teman. Uh, saya langsung jump to conclusion aja, ini masih menjalankan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dari kami, saya dan Bu Anissa mengucapkan terima kasih. Mohon maaf nih waktunya lebih dari 20 menit. Ya semoga bisa dipahami lah karena menjelaskan Python lebih sulit Pak ternyata. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita stop. Ya, baterai low. Kita stop recording.